Karina sendiri. Goksman. Oke, ini dia. Gue kalau lihat apa bending face-nya dari anak-anak Karena gitu bener-bener kayak ini bener-bener kayak lu respect sama lawan lu, men. Kayak lu tahu di game-game awal lu kesusahan sama Aldos, sama Yusunshin, sama Sicilian, hilangin semua. Buang semua. Expo bahkan untuk counternya dari seorang Karina itu sendiri. Iya, benar. Gak mau sama sekali, dan lihat pusing semua pala dari Pusing pala. semua. Sakit Pala gua kepala, juga pusing. kepala Halo, penat. ini AC ke kepala kita dari tadi, halo. Yang dikerok pala gue, jidat gue ntar. Oke, satu pick yang sangat menentukan, dua gameplay dari Ruby. tim Onyx Esports. Ruby tidak mau bermain dengan Ruby karena ini materialnya masih bisa dipakai di sisi lain, dan jangan lagi untuk high ground defensif karena Iya, yang terakhir maksudnya nggak ada lagi. ya mungkin masih ada Lilia 1, 2, 3, 4 Masih ada Lilia. Masih ada Lilia. Ini semuanya magic Radiant Armor Iya juga. 4 biji loh. 4 Dan mereka juga udah punya Nathan. Jawaban dari tadi di game yang sebelumnya adalah untuk Uranus kan? untuk Uranus. Iya. Ya. Di burst kali tweet gitu. Lilia masih ada seperti yang Ranger Mas bilang. Esme pun juga masih ada. Esme. Wah, Kalau terlalu milih sih Benedetta. ini. Oke. Benedetta cewek. Cewek. Dengan Cewek atau Suns? cewek. Cewek. Sebentar, kenapa? Popol Kupa cewek berarti. Oh, Popo Kupa cewek. Benenya Drian. Drian main Nathan. Jadi Oke. Sunsnya Benedetta. Iya. Puzzle-nya di sana, teman-teman. Dan last, ini dia. Last pick, Marksman kah untuk Bang Sin atau justru hero yang lebih mengejutkan lainnya yang akan dikeluarkan dari sang raja dari segala Alex raja? Balmon. Brody. Wow, Marksman Brody. Oke. Bangsit. Oke, kali ini ada satu, yaitu Popo dan Kupa. Salah satu dari perusahaan PT Bongkar Turret Sejahtera. Apakah cewek mampu melakukannya dengan baik tugas-tugas yang dia miliki? Yes, bener banget. Sembari menunggu masuk ke Land of Dawn, kita juga ingin menyampaikan seluruh fans untuk Sonic atau Anarchy Kingdom. Satukan kekuatan kalian, berdoa bersama-sama untuk tim kesayangan kalian. Karena ini adalah last game. Best of One Series, satu game terakhir untuk mendapatkan kemenangannya di MPL ID season ke-8. Yes, benar banget. Untuk Anarchy Kingdom, Sobat Onyx, ramaikan di kolom komentar, pecahkan, share, dan jadilah saksi siapa Raja Galaksi di MPL Season 8 kali ini. The Royal Derby, penantian terakhir, darah terakhir, inilah poin terakhir untuk mereka dapatkan. Yes. Inilah dia Land of Dawn dan masih dipandu dengan Warnet Emas. Wawa Cornet Ranger Ranger Emas. Emas. Alright. Kenapa gua agak ragu ngomong Warnet Emas tadi ya? Mikir Mikir, Warnet Emas. Anda sudah lelah mungkin waktu nge-draft tadi. Iya, Oke. gue jadi inget Albert kalau ngomong Warnet soalnya. Alright, sedangkan itu kita bisa lihat ternyata Butos yang menggunakan satu buah Benedetta berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan di depan sana ada seorang Sans yang menggunakan Nathan dan cewek. Boots yang pakai Benedetta Ternyata Boots. Interesting. Di sini bahkan cewek yang harusnya mengungguli dengan adanya dua keuntungan orang di sana, dia bahkan kita bilang tidak sangat maksimal untuk early-nya. Yes, sudah dipasang untuk trap ya, belum level 2. Belum ada Abyssal Arrow dari seorang Keyboy. Sin hanya mencoba untuk membersihkan minion nih, mencoba untuk menggoreng, tapi kita lihat terkena di sana dan bahkan langsung terkena trap juga. Seda sekarang the first blood. Keyboy yang menunjukkan kalian nih bermain Selena dan langsung mendapatkan 1 poin pentingnya di dapat blade. Alright, itu dia cukup lumayan menyebalkan ketika mencoba untuk fokus laning phase, tapi ternyata ada Lele dan bahkan Boost bahkan coba ditumbangin ke Albert, masih mau lebih menuju ke arah dalam sana, tapi Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak mau memaksakan keadaan walaupun di sisi lain Boost udah sekarat karena Boost masih punya execute. Benar. Itu dia yang berbahaya. Yes, agak berbahaya kalau misalkan terlalu nebeng banyak dan bahkan di sini. Oh my lord, Sans! Dan bahkan dia dapat melindungi double kill dari seorang Sans dan langsung didapatkan lagi Keyboy. Ini dia strategi rahasia dari tim Landak Esports, hanya menggunakan Selena mereka kocar kacir dari sang raja dan segala raja menuju ke arah turtle. Mungkin ini adalah space yang terbuka untuk mereka. Apakah bisa didapatkan dan harusnya sih bisa didapatkan. Di bawah menit 3 PT
mencoba one by one situation, tapi Albert tidak mau lebih. Purple buff ini Bisa. kita lelenya kena. Lelenya mengerikan. Ini lele bukan sembarang lele. Yes, dan lihat Clay-nya masih mencoba untuk melakukan tugasnya dan bahkan benar-benar sangat berbahaya. Di rumput mana ada trapnya, di bagian mana bakal ada lelenya berterbangan. Finn langsung mendapatkan satu trapnya, mencoba untuk membersihkan semua vision dari Abyssal Traps, seorang keyboy yang benar-benar ini rusuh banget sih dia. Benar-benar mobilitasnya dan bahkan menuju ke orange buff juga dari sang Selenanya, mengganggu pergerakan dari sang raja, dari Arargoshi. Masih mencoba untuk move lagi ke arah bottom lane-nya. Sin-nya mencoba untuk mencari stack. Satu hit lagi, ultimate dilakukan. Teleport memory. Kalau kata Raja Emas, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup, tapi Suns masih mau lebih sih di depan sana. Super position miss dan entropy ke depan sih akan menjadi pilihan dan ternyata Jiggle ganteng doang jago Jiggle. Suns seorang diri karena entropy dan pakai Suns play. Oh my god, di jiggle dengan sangat amat tenang dari Bang Sin dan Bang R7 sekarang. Dan Keyboy-nya juga sekarang masih ada flicker ke arah belakang. Lihat ada Clay, mau kemana Keyboy? Dan langsung diamankan begitu saja. Selenanya tidak boleh jalan-jalan ke arah top lane. Tapi lihat PT bongkar turret dari seorang Calvin Winata. Oh my god, kali ini cewek sepertinya akan menjadi CEO dari PT Bongkar Turret Sejahtera di MP Season 8. Bahkan di tengah sana, Drian Dasang, kawasan keluarga Jeb, dan bahkan di sisi lain, tempat memori untuk clear minion saja. Membuat Drian harus mundur kembali. Yes. Udah tiga lagi untuk Turtle akan muncul R7. Masih cukup tipis tampaknya badannya di sana. Sudah dijaga untuk rumput yang paling penting di arah Turtle Pit-nya. Udah ada Selena, udah ada Drian juga terkena Abyssal Arrow. Masih mencoba untuk bertahan Albert-nya. Masih ada Matilda juga. Langsung di cover begitu saja. Belum ada ultimate dikeluarkan. Masih mencoba untuk menjaga Turtle-nya. Dan harusnya di sini Onyx yang akan lebih unggul untuk mengamankan Turtle-nya. Karena tampaknya dari Albert dia tidak mau mengkontes dan langsung memberikan begitu saja Turtle-nya ke Suns. Ini tamparan buat Suns sih. Di bottom lane tadi itu tamparan buat Suns Benar banget. sih. Karena Suns tidak boleh seperti itu lagi. Kalau dia ingin memantapkan diri, karena lihat Albert datang cover yang cukup cepat. Bahkan di arah top lane sana, para pemain dari tim Onyx, mereka dapetin keunggulan banyak. Di arah bottom lane juga. Di sisi lain Arana Kyoshi tertinggal 2.500 di menit yang keempat, Opung. Ya, dan Hunter Strike untuk Suns, dan sebagaimana kita tahu tadi 4 menit kurang ada Blade of Despair untuk cewek. Yes, dan tampaknya Meteor Shower hanya untuk membersihkan minion saja. Albert sudah move ke arah tengahnya. Benar-benar dua turret di arah sampingnya. Itu dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Dan lagi-lagi arrow-nya connect. Trap-nya juga sudah di-connect. Tapi lihat Albert-nya tidak takut melawan Boots. Masih mencoba untuk saling mencolek satu sama lain. Dan ini early game-nya sih. Benar-benar strategi yang dilakukan oleh anak-anak Onyx. Dan bahkan Finn terlalu terbang jauh ke depan. Dikira stun. Sin-nya ultinya mana tuh, dapat memorinya belum dikeluarkan. Apakah Albert-nya juga langsung masuk ke arah tengah. Adriana sekarang masih bisa untuk dapetin 1 point kill lagi. Tapi lihat Boots-nya mencoba tolong Tovane Blow. Dan bahkan terkena stun. Masih bisa cabut lagi dan lagi di arah belakang. 2 player plus 1 turret di arah tengah harus ditumbangkan. Terdobrak, lihat di arah mid lane sana. Satu turret yang mahal sudah hilang, dipecahkan oleh para pemain dari tim Ararkiosi dengan ada satu buah momentum. Albert mencoba untuk memasakkan seorang cewek. Damage telah diberikan tapi ternyata hilang. Hampir saja, tapi telat sedikit untuk berubah menjadi sebuah serigala yang galak. Yes, masih 5 detik cooldown-nya tadi dari Retribution seorang Albert. Tidak bisa untuk nge-slow dan bahkan memberikan damage-nya. Dan berhasil untuk lolos. Dan ini dia, Vince. Next time, jangan lupa untuk teman-teman langsung vote aja. Karena kalian berkesempatan untuk dapetin skin spesial atau skin yang keren-keren. Download langsung snack video. Karena ada Ranger Emas lagi Pargoy juga di sana. Nggak tahu. Oke. Opung, wow, Iya. what happened Ini now? advantage dari Onyx Esports yang tadinya berhasil dengan cepat untuk mendapatkan 2 turret kali agak sedikit dinetralkan. Iya. Dengan hanya 1 positioning tadi dari RRQ, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Wah, ini timingnya juga agak sedikit kurang pas. Clay, dia dapetin purple buff ternyata lagi-lagi Deden from Bogor. Tampaknya menjadi pencuri handal untuk buff dari sang landak ya. Benar-benar dapetin aja timing dia untuk dapetin purple buff walaupun kehilangan 2 turtle terakhirnya dari turtle kedua dan ketiga dari anak-anak Onyx yang selalu berhasil mengamankan turtle-nya duluan untuk turtle pit-nya.
Menuju ke arah bottom lane. Calvin Winata lagi dan lagi hanya fokus ke arah turretnya. Albert membuka ke arah depan. Keyboynya sekarang dan langsung ada meteor shower juga. Keyboy mau kemana? Nggak bisa lari. Sansa juga diincar. Halo, mau bisa kabur kemana? Karena ceweknya yang menjadi sasaran sekarang. Dapetin 1 poin kill lagi di trade begitu aja dan Sansa masih bisa survive. Hanya mendapatkan 2 untuk 1. Finnya yang tumbang Ranger Mas. Lagi-lagi cewek kali ini memberikan badannya. Lagi-lagi cewek ini merelakan dirinya ditumbangkan hanya untuk seorang Suns. Ini harusnya menjadi perhatian dari tim Onyx Esports itu sendiri sih. Dia harusnya udah lebih sadar lagi, lebih aware lagi kalau memaksakan keadaan di template game yang seperti ini. Walaupun dia menang gold, tapi laning phase-nya lihat. Mereka udah mulai berubah. Dari turret pun juga hampir sama. Kita lihat tidak ada yang menang untuk kali ini. Yes. Masih mencoba untuk farming kembali. Dan bahkan menurut gue pribadi ini early gamenya walaupun dapat turret dengan sangat cepat. Tapi lihat sekarang di menit yang ke-8 mereka sudah langsung mendapatkan turret yang penting. Di tengahnya dapat, di bawahnya juga dapat untuk counter turretnya. Dan yang dilakukan oleh anak Onyx, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mau fokus untuk nge-push atau mau coba untuk start team fight? Karena 15 detik lagi turtle yang berikutnya akan muncul pembawa. Iya, kalau dari gue lebih suka dari Onyx untuk melakukan setup pick off play dari mereka sih, karena mereka punya Selena. Mereka harus bisa maksimalkan Selena yang dipakai sama Keyboy sekarang. Iya. Oke, tapi kalau kita bisa lihat defensive high ground yang dimiliki dari Onyx, mungkin mereka udah punya Nathan, mereka juga punya dari seorang Bull, tapi Retri di sana, Retri bisa diamankan oleh seorang Albert, itu begitu saja, dipasang orang meteor shower, dan sini hilang di depan bersana. Saat masih mencoba dengan super posisi di belakang, tapi ternyata gak bisa berbuat banyak. Albert, R7, Finn, Boost is coming, impact-nya belum terlalu baik, tapi Gajadon! Benjol terjadi di sana walai tampaknya Alekto Penalbo tidak berhasil menembus, tapi kita lihat Sansia benar-benar natural counter dari seorang R7 yang modal Uranus langsung didapat begitu saja Clay-nya dan bahkan mencoba untuk dapetin perpembantu, tapi Sansia masih ada retribution tidak ternyata walaupun hanya menggunakan basic attack saja dia dapetin perpembantunya. Oke, tapi di sisi lain Araki Hoshi mereka kali ini di arah top lane terdorong dan disiplinisasi yang dilakukan oleh seorang Sin berhasil membuat mereka tidak kehilangan turret lagi. Lele Keyboy yang cukup berbahaya, tapi untuk di menit kali ini belum efektif. Tapi lihat teriakan solo kill dari seorang Albert dari hati terhadap seorang Drian. Beda sepertinya untuk kali ini ya. Dan bahkan di arah bottom lane Finn mencoba untuk mengganggu cewek menjadi pilihan jika dikeluarkan dan bahkan Finn terus play. Oh my god, mencoba dibalikan keadaan Albert sekarang seorang San. Entropi dikeluarkan, dihilangkan, Albert tertinggal, Albert tertangkap, Esteban pun hilang, dan bahkan 2 harus hilang. Ini bencana. Oh my god, 4 player hilang dengan sangat amat cepat. What happened RRQ? Apa yang sedang kamu lakukan? Di-push. My god, lihat, tidak boleh recall. Onyx Esports hanya gagal 1 lagi. Mendapatkan tahtanya. Oh my god. Onyx Esports hanya dengan menggunakan 1 serangan saja dan mereka berhasil mengamankan dan champion FPL season 8. Apa yang terjadi tadi? Sin, dia masih ada di posisi yang berbeda dan juga akhirnya kita melihat one straight push last hero draft dari Onyx Esports. Adanya Selena tadi nge-drive mereka untuk bisa ternyata menang dan bahkan dengan Purple Kupa. Early game dipegang banget oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit momen tidak mengenakan untuk mereka, tapi ini dia Raja Galaxy MPL ID season yang ke-8 Onyx Esports. Yes, benar-benar 1 serangan terakhir. Dan bahkan tadi dari seorang Brodinya atau dari Bang Sinnya tidak diperbolehkan untuk recall ke defense. Yes, digangguin begitu aja. Hanya bermodalkan 1 serangan di arah bottom lane. Dan yes, ini dia kemenangan untuk tim Onyx Esports setelah penantian yang cukup panjang. Dan hampir ini bener-bener ini bener-bener mirip banget sama kejadian ketika melawan EVOS Esports. Oke, dari EVOS season Legend kemarin. Tadi bahkan dan gue salut banget dengan Onyx Esports. 12 game mereka lalui. Bukan jalan yang mudah, sangat terjal sekali. Lagi leading, dikejar, pastinya mental state gak baik-baik saja. Tapi mereka ngelewatin semuanya.
And ya itu dia. Kita punya juara baru kali ini. Yes, benar banget. Mari kita... Setelah penantian panjang, 7 game dan bahkan sampai jam 1 waktu Indonesia Tengah. Yes. Onyx Esports berhasil memantapkan diri untuk menjadi Raja Galaksi di season ke-8 Brebong Star. Betul, dan ternyata Raja Langit berhasil menaklukkan Raja dari segala raja dengan penuh dramatis, membawa game ini sampai ke game yang ke-7. Yes, benar banget. Perjuangan yang luar biasa telah ditunjukkan oleh tim Onyx Esports. Mereka dari leading, mereka disusul oleh RRQ, dan bahkan dengan draft pick yang unik, membuat mereka berhasil menuntaskan untuk season 8 kali ini. Yes. Oke. Langsung saja kita sambut para pemenang kita di season 8 kali ini. Ini dia, Onyx Esports. Alright, ini dia Bude Monster. 5 pemain yang mungkin tidak menyangka mereka berhasil mendapatkan di game yang ke-7 dengan cepat ya Bude Monster. Alright. Dan lihat medali dikasih satu persatu. Mencoba untuk mendapatkan dan ini dia dikalungin. Akhirnya setelah puasa dari season ketiga akhirnya mereka kembali membawa piala pulang ke gaming house mereka. Yes, keluarga Sonic pastinya sedang bersorak-sorai yang ada di rumah. Dan ada Onyx Angels, Onyx Heroes, Onyx Family, para Sonic. Akhirnya berkumpul di sini, para media pun sudah bersiap untuk mengabadikan momen penting ini. Oke, setiap tim yang juara ini mungkin tidak lepas dari perjuangan para officialnya. Dan lihat respect yang dilakukan terhadap RRQ, tim Onyx Esports. Untuk official juga diharapkan untuk berkumpul. Udah semua officialnya di Bude Monster ya kayaknya ya. Ada lagi yang mau bergabung untuk sebentar lagi kita mengangkat piala. Dan mungkin inilah saat yang dinanti-nantikan oleh semua khalayak pencinta Mobile Legends, fans MPL, dan khususnya tim Onyx Esports. Mereka haus untuk mengangkat piala. Oke, udah semua? Yakin? Official udah semua? Udah siap? Ayo, dalam hitungan ketiga angkat piala ya. Onyx Esports, ini dia champion MPL Season 8, Onyx Esports! Perjuangan Onyx Esports akhirnya membuahkan hasil yang begitu baik. Setelah menjuarai regular season di posisi yang pertama, bahkan dari season yang ke-7, mereka berhasil menempati puncak klasemen di regular season. Tapi nyatanya di season inilah Onyx Esports akhirnya berhasil mengangkat piala yang begitu berat. Bukan hanya berat, tapi perjuangan mereka benar-benar luar biasa. Dan tentunya kita bukan hanya itu aja Bude Monster. Kita juga punya sesuatu yang spesial. Karena di MVP Finals Season 8 kali ini pasti ada satu orang yang benar-benar menjadi sorotan. Bukan hanya untuk timnya, tapi untuk seluruh sobat Mobile Legends. Halo Bapak, Ibu. MPL mempersembahkan MPL pula. Dan sepertinya karena dua orang yang sangat spesial sudah bersama kita dengan sang juara, kayaknya ini udah momen yang kita nanti-nantikan untuk memanggil MVP kita. Iya, tapi
Tapi kira-kira siapa nih Bude MVP-nya? Oh, siapa ya? Dan sepertinya plakat dari champion kita akan diserahkan langsung dari Bapak atau Ibu yang memberikan bersama-sama Ibu. Dari Ibu Ilona Fania selaku Marketing Communication Samsung Electronic Indonesia menyerahkan plakat juara untuk Onyx Esports. Wow, Onyx Esports Mars kali ini berhasil membuktikan setelah 2 kali ditumbangkan menjadi asisten, tapi sekarang membuat keputusan untuk timnya dan berhasil Bude Monster. Gila, 7 game loh Bude Monster. Ya, Itu Novan. dia. Ini yang dinanti-nantikan juga. Selain itu, kita melihat bahwa kemenangan Onyx di sisi kanan, sisi kiri Parasonic juga turut menyaksikan, Oji. Ya, dan perjuangannya belum sampai situ aja. Mereka harus berjuang mewakili Indonesia di ajang M3 World Championship Mobile Legends Bang. Nah, betul sekali perjuangan mereka belum selesai, tapi ada satu orang nih yang akan digelari juara MVP. Ini dia, di Grand babak MVP Finals. Siapa Benar. sih Bude? Aku udah penasaran banget nih. Betul, pialanya mungkin akan dibawa juga di sini untuk dipersiapkan, diberikan langsung kepada sang juara MVP di babak Grand Final ini. Jadi inilah dia yang dinantikan. Kira-kira siapa nih? Ayo siapa jawabannya mana nih? Siapa? 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 Oke, udah siap ya. Kita langsung Bude. Oke. Bude yang manggil ya. Aku Oke, itu ya. oke. Ini dia. Final MVP kita adalah cewek. Orang yang berubah posisi berada di gold laner dan bahkan benar-benar membuktikan kalau dia layak menjadi final MVP kita untuk hari ini Bude Ya, Monster. silakan para media juga boleh mengabadikan momen penting ini dari MVP kita. Berhak untuk mendapatkan banyak sekali tentunya dukungan dari Samsung Galaxy A Series. Dan inilah dia, cewek. Yes, dan bukan hanya itu aja, cewek berhasil mendapatkan 1 unit Samsung